Oke, selamat bergabung kembali di Hummingbird YouTube channel. Channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris secara otodidak dari nol. Oke, materi kita kali ini adalah Introduction to Tenses, yaitu suatu perkenalan terhadap pelajaran tenses. Lebih tepatnya, tenses itu apa? Ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Sebelum kita belajar tenses, nah, perhatian, sebelum belajar tenses atau pola kalimat, saya menamakan tenses ini adalah materi yang mempelajari tentang pola kalimat berdasarkan waktu. Oke, pastikan dulu teman-teman paham dan hafal terhadap materi yang disajikan dari video part 2 sampai dengan video part 10. Kemudian pahami jenis kata, apakah kata itu termasuk kata kerja atau kata benda, kata sifat, ataukah kata keterangan. Oke. Kemudian pahami pembentukan kata benda plural or singular. Plural pelajaran jamak dan singular pelajaran tunggal. Bagaimana cara membentuk jamak dan tunggal dalam bahasa Inggris. Kemudian pahami materi countable, uncountable. Materi tentang pengelompokan benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Dan selanjutnya pahami dan hafal pronoun, terutama personal pronoun, kata ganti nama orang. Oke. Nah, ini harus dipahami dulu. Materi-materi ini silahkan dipelajari di video part 2 sampai dengan part 10 di video-video sebelumnya. Karena apa? Karena kata-kata ini, jenis kata ini sangat mempengaruhi terhadap pola kalimat yang akan kita pelajari sebentar lagi. Oke. Kemudian hafalkan ketiga bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Karena di pelajaran tenses semua kata kerja ini sangat penting sekali, ya. Kemudian terus tambah kosakata harian kalian. Ya. Silahkan terus dicatat apa kosakata-kosakata teman-teman yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika teman-teman di bidang pariwisata, ya yang dicatat kosakata tentang pariwisata. Atau seperti materi pelajaran-pelajaran di sekolah atau di kuliah. Nah, sesuaikan dengan materinya. Seperti itu. Oke. Kemudian tips belajar tenses. Nah, sebelum kita belajar tenses, nah ini saya bagikan tips dulu. Yang pertama, jangan pernah menghafal rumus tenses. Ya, kita tahu rumus tenses banyak sekali. Yang aktif ada 16 buah, yang 16 macam. Kemudian yang pasif juga ada 16. Jadi kalau di total semuanya ada 32 rumus. Kalau cara kita belajar tenses dengan menghafal rumus, pastinya kita akan cepat lupa. Karena rumus-rumus yang ada di tenses itu mirip-mirip. Contohnya subjek plus verb 1 plus objek. Kemudian subjek plus verb 2 plus objek. Subjek plus have, has. Ya, banyak lagi plus yang lain, ya. Kalau kita rinci ada 32 rumus nantinya, ya. Makanya jangan menghafal rumus tenses. Terus bagaimana? Ya, pahami pola kalimatnya. Ya, pahami pola kalimatnya seperti apa, cara membentuk kalimatnya seperti apa. Oke.
Kemudian jika sudah paham, praktekkan secara langsung dengan diucapkan. Ya. Jadi kalau kita belajar tensis, satu kalimat, satu pola, langsung kita praktekkan secara langsung. Ya, dengan diucapkan. Karena di sini kita belajar bahasa Inggris ini dengan pendekatan praktek, ya. Kalau ditulis sebenarnya boleh ditulis, tapi terlalu lambat. Ya. Jadi lebih cepatnya, lebih simpelnya belajar tensis itu langsung diucapkan saja. Kemudian sering berlatih tensis dengan cara diucapkan secara langsung sampai mendarah daging. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita paham pola kalimat, mungkin awalnya kita akan berpikir, ya, oh ini pola kalimat ini. Ya, karena target kita adalah speaking, gak mungkin ketika kita seandainya berbicara kemudian masih ngelak gitu ya, masih mandek karena mikirin pola kalimat. Nah, itu bagaimana terus dilatih sampai akhirnya mendarah daging. Ya, sampai tidak sadar kita menggunakan pola kalimat apa seperti itu. Tapi pengucapannya tetap benar sesuai dengan pola kalimat. Atau ketika kita bangun tidur pun ditanya tentang tensis pola kalimat ini, kita paham langsung tanpa mikir, ya. Itu yang maksud saya sampai mendarah daging. Oke. Pengertian tensis sekarang. Pengertian tensis: bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu kapan suatu kejadian atau peristiwa atau perbuatan itu terjadi atau dilakukan. Jadi tensis itu perubahan kata kerja. Ya, jadi dari tensis yang pertama sampai tensis yang 16 itu memiliki suatu makna tertentu yang merujuk kepada kapan perbuatan itu dilakukan atau kapan peristiwa itu terjadi. Oke, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lewat contoh penerapan dalam kalimat. Kemudian berikutnya, nah, tensis ini dipetakan menjadi 4 waktu. Oke. Yang pertama, present tenses, kemudian past tenses, yang ketiga present future, yang keempat past future. Oke. Masing-masing ini dari 1 2 3 4 itu terdiri dari 4 pola tenses. Ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Jadi dipetakan menjadi 4 waktu. Setiap waktu ya itu memiliki 4 pola. Jadi nanti ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Begitu juga dengan present future. Ada simple present future, ada present future continuous, ada present perfect future, ada present perfect future continuous. Ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan ada 16 tenses. Kemudian jenisnya ada 2, yaitu ada kalimat verbal yang memakai kata kerja, verb 1, verb 2, verb 3, atau non verbal, tidak memakai verb, tidak memakai kata kerja. Kalau tidak memakai kata kerja pakai apa? Bisa memakai kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Oke. Kemudian bentuk kalimat ada 2. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu bermakna me, kalimat pasif bermakna di. Contohnya, saya memakan nasi, itu adalah kalimat aktif.
nasi dimakan saya, itu adalah kalimat pasif. Nah, jadi kalimat aktif itu ada 16 rumus, kemudian kalimat pasif juga ada 16 rumus. Jadi semuanya ada 32 rumus. Kok cek banyaknya gitu ya. Nah, tapi tidak usah bingung. Yang akan kita pelajari nanti adalah bentuk-bentuk tenses yang sering kali dipakai dalam writing, dalam speaking, atau listening. Oke. Perlu diingat, untuk tenses yang berkontinus, yang namanya ada continuousnya, tidak memiliki jenis kalimat non verbal, tapi hanya memiliki jenis kalimat verbal saja. Oke, lebih pahamnya nanti ketika kita membahas tentang tenses. Kemudian, nah ini adalah 16 tenses yang saya maksud barusan. Jadi present tenses ada 4, ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Demikian juga past tense sama, present future tense juga sama, past future tenses juga sama. Jadi masing-masing 4 pembagian 4 waktu tadi masing-masing terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, lebih jelasnya ini namanya secara ketika kita gabung namanya jadi seperti ini ya. Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, perlu diingat lagi, untuk tenses yang berkontinus tidak memiliki jenis kalimat non verbal. Nah, ini sudah saya tandai. Kalimat yang berkontinus, yang ada continuousnya namanya, itu ada 8 rumus ya. 8 rumus pola kalimat. Ada present continuous tense, ada past continuous tense, ada present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, nah, dan seterusnya yang berwarna biru. Oke. Nah, dari 16 tenses yang tadi sudah saya jelaskan, itu hanya 9 tenses yang sering kali dipakai. Ini berdasarkan analisa saya selama belajar tata bahasa bahasa Inggris. Yang sering dipakai adalah 9 tenses. Dipakai dalam materi pelajaran di sekolah, dipakai dalam reading text, membaca bacaan dalam bahasa Inggris, atau dipakai dalam speaking, atau di film-film yang berbahasa Inggris. Ya, hanya 9 yang sering dipakai. Apa itu? Ya, untuk present tenses dipakai semua. Simple, continuous, perfect continuous itu dipakai semua. Present tenses itu adalah tenses yang terjadi saat ini, ya, namanya juga present, ya. Jadi kejadiannya terjadi saat ini. Kemudian tenses yang berikutnya, past tenses. Past tenses adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan waktu yang sudah terjadi atau lampau. Sekarang tidak terjadi. Terjadinya kemarin-kemarin. Oke. Nah, di sini yang dipakai 3 rumus. Hanya 3 rumus. Yang pertama yang simple, yang kedua yang continuous, yang ketiga yang perfect. Oke, kemudian present future tenses digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nah, di present future tenses ini yang sering dipakai hanya yang simple saja. Yang simple future tense hanya 1. Oke, yang berikutnya past future tenses digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi di waktu lampau. Akannya bukan sekarang, akannya sudah lewat. Ya.
Contohnya, saya kemarin akan ke rumahmu tapi hujan. Berarti kesimpulannya saya tidak jadi ke rumahmu. Nah, jadi akannya itu sudah lalu, sudah lewat. Nah, dari past future tense ini yang digunakan hanya yang simple saja, sama dengan yang present. Jadi kalau dihitung-hitung ada 9 tenses yang sering kali dipakai dalam percakapan, dalam reading text, kemudian dalam listening, ya. Oke. Kemudian contoh penerapan tenses. Nah, ini biar lebih jelasnya, apa sih pentingnya kita belajar tenses? Nah, biar kita tahu kapan suatu kejadian atau peristiwa itu terjadinya itu kapan. Apakah sudah berlalu atau akan atau sedang terjadi atau gimana. Nah, oke, lebih jelasnya langsung saja. Nah, ini ada, karena tadi ada 9 tenses yang akan kita pelajari, maka ini satu kalimat saya jadikan menjadi 9 pola, ya, atau 9 tenses. Oke, yang pertama, I study English on Hummingbird YouTube channel. Saya belajar bahasa Inggris di YouTube channel Hummingbird. Ya, berarti kalimat yang pertama ini bisa bermakna kegiatan yang sering dilakukan atau yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Bisa itu menjadi suatu kebiasaan, ya, atau kita sering belajar di Hummingbird YouTube channel, belajar bahasa Inggris itu menggunakan rumus simple present. Kemudian yang kedua, I am studying English on Hummingbird YouTube channel. I am studying. Nah, di sini mengindikasikan bahwa saya sedang belajar. Sedang belajar ya saat ini ketika berbicara itu saya sedang belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Kemudian I have studied English on Hummingbird YouTube channel. Saya baru saja belajar. Nah, ini bisa diartikan baru saja. Ya, telah dilakukan tapi baru saja. I have studied English on Hummingbird YouTube channel. Saya baru saja belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Kemudian yang keempat, I have been studying English on Hummingbird YouTube channel. I have been studying English. Ini adalah present perfect continuous. Artinya gimana? Present perfect continuous ini digunakan untuk pekerjaan yang dimulai pada masa lampau sampai sekarang masih dilakukan. Ya. Berarti saya telah belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Mungkin dimulai beberapa minggu yang lalu, atau dari kemarin, atau beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang tetap belajar di Hummingbird YouTube channel. Itu maknanya seperti itu. Kemudian yang nomor 5, I studied English on Hummingbird YouTube channel. Saya telah belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Artinya sekarang bisa saja tidak belajar lagi di YouTube channel Hummingbird. Mungkin punya channel yang lain, ya. Atau sudah stop belajar bahasa Inggris. Nah, itu makna yang terkandung dalam kalimat nomor 5. Oke, kalimat yang nomor 6. I was studying English on Hummingbird YouTube channel. Saya sedang belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Sedangnya di sini bukan sekarang terjadi, tapi sudah berlalu atau lampau. Kemudian yang ketujuh, I had studied English on Hummingbird YouTube channel. Saya telah belajar bahasa Inggris di Hummingbird YouTube channel. Artinya hampir sama dengan pola kalimat nomor 5, tetapi sifatnya ini lebih lampau dari pola kalimat nomor 5. Ya, kalimat nomor 5 itu simple past, kalimat nomor 7 itu past perfect tense. Itu waktunya lebih lampau, lebih dulu terjadi. Makanya untuk memahami
pola kalimat nomor 6 dan nomor 7 itu harus disertai dengan kejadian lain. Tidak kemudian berdiri satu kalimat, tidak. Tapi harus disertai dengan kejadian atau peristiwa yang lain. Oke, lebih jelasnya nanti akan dibahas di bab tenses tentang past continuous tense dengan past perfect tense. Oke, kemudian yang pola kalimat yang nomor 8, I will study English on Hummingbird YouTube channel. Saya akan, will itu bermakna akan. Akan di sini masih suatu rencana, ya, yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ya. Kemudian yang nomor 9, I would study English on Hummingbird YouTube channel. Nah, sebenarnya kata would di sini bisa memiliki dua arti. Would bisa berarti akan untuk bentuk lampaunya dari present future. Would juga bisa berarti ingin. Tapi karena di sini membahas tenses, maka diartikan akan tetapi sudah lampau, sudah berlalu. Contohnya, saya akan datang ke rumahmu kemarin, tapi karena hujan gak jadi. Berarti akan itu sudah berlalu. Kita ngomong akan untuk kejadian yang kemarin. Nah, itu dirubah bentuk present dari will menjadi would. Ya, I would study English on Hummingbird YouTube channel. Itu sekilas tentang penerapan tenses dalam kalimat dan bagaimana cara kita mengartikan. Nah, untuk lebih akuratnya lagi dalam mengartikan, kita harus tahu konteks kejadiannya seperti apa, ceritanya seutuhnya seperti apa. Baru kita bisa menerjemahkan secara menerjemahkan dengan tepat, gitu ya. Oke, demikian tentang perkenalan pembelajaran tenses. Ya, sebelum kita belajar tentang 9 tenses, thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel, and bye-bye.